السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuk ke hadis yang keempat dari bab al-ikhlas dalam perkataan dan perbuatan. Wa an Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Dulu kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Sesungguhnya di kota Madinah ada lelaki-lelaki yang tidaklah kalian melakukan perjalanan dan tidaklah kalian sampai kepada satu lembah kecuali mereka bersama dengan kalian. Habasahumul marad, mereka terhalang untuk bersama dengan kalian karena sakit mereka. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, illa syarikukum fil ajri, tidaklah kalian melakukan perjalanan dan tidaklah kalian sampai ke satu lembah kecuali mereka yang berada di kota Madinah bersama dengan kalian dalam ganjaran. Wa rawahul Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Anasin, dari Anas ibn Malik, qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan, Anas ibn Malik berkata, qal, raja'na min ghazwati Tabuk, kami pulang dari peperangan Tabuk, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna aqwaman khalfana bil madinati, sesungguhnya ada beberapa kaum yang mereka berada di belakang kita di kota Madinah. Ma salakna syi'ban wala wadiyan, dan tidaklah kita menempuh satu jalan di celah gunung ataupun sampai ke satu lembah dengan susah payah, illa wahum ma'ana, kecuali mereka bersama dengan kita dalam ganjarannya. Habasahumul udhru, mereka tidak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena terhalang oleh udzur. Jamaah sekalian, dalam hadis ini disebutkan dua sahabat
dan dua hadis dalam satu kesatuan, sehingga dijelaskan bahwasanya peperangan yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah dijelaskan oleh penulis Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam riwayat Al-Imam Bukhari dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhum, bahwasanya peperangan tersebut adalah peperangan Tabuk. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang dua sahabat, Jabir ibn Abdullah dan Anas ibn Malik, dan sedikit yang berkaitan dengan peperangan Tabuk. Yang pertama, perawi pertama disebutkan kunyahnya oleh Al-Imam Nawawi sebagai Abu Abdullah, dan nama beliau adalah Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah ibn Haram, karena ada Jabir bin Abdullah lagi, Jabir ibn Abdullah Ar-Rasi, beda lagi. Adapun perawi hadis kita ini adalah Jabir ibn Abdullah ibn Haram Al-Ansari, dan beliau dari kalangan Khadraj. Beliau dan bapak beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini walaupun termasuk sahabat-sahabat muda, akan tetapi beliau termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Ansar, sehingga disebutkan ketika Lailatul Aqabah, Al-Aqabah yang di dalamnya ada pertemuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, antara penduduk Yasrib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Aqabah yang kedua yang di dalamnya ada 72 lelaki dari kalangan Ansar, yang mereka semuanya berbaiat bahwasanya mereka akan memberikan suaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah dibawa oleh ayahnya yang bernama Abdullah dalam baiat Al-Aqabah tersebut, sehingga ini termasuk keutamaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh sahabat Jabir ibn Abdullah. Dan beliau mengikuti semua peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peperangan Nabi ada berapa? Ada 19. Ada 19 peperangan yang telah diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diikuti oleh Jabir bin Abdullah kecuali dua peperangan besar. Yang pertama yaitu perang Badar dan perang Uhud. Maka Jabir bin Abdullah dilarang oleh ayahnya yang bernama Abdullah ikut dalam dua peperangan tersebut, karena Abdullah bapaknya ikut dalam dua peperangan ini. Adapun Jabir ini adalah anak sulung, adik-adiknya semuanya adalah perempuan semua, sehingga kata ayahnya harus ada yang jaga di rumah, sehingga apabila saya mati syahid, kata bapaknya, ada yang menjaga anak-anak gadis saya. Sehingga Jabir ini diperintahkan oleh ayahnya untuk tidak hadir dalam dua peperangan besar. Dan ayahnya yang bernama Abdullah ini syahid dalam perang Uhud. Adapun setelahnya, maka Jabir ibn Abdullah ikut dalam semua peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau ini memiliki kejadian yang sangat unik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khandaq. Perang Khandaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dikepung oleh orang-orang musyrikin. Dan pengepungan ini dimotori oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir. Mereka memprovokasi orang-orang Arab supaya orang-orang Arab mengepung Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga 10.000 pasukan mengepung kota Madinah. Dan kemudian Salman Al-Farisi
memberikan ide kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuat parit besar, sehingga parit tersebut akan menghalangi kuda-kuda Arab untuk melewati dan masuk ke kota Madinah. Sehingga ketika bikin parit ini para sahabat kerja siang malam. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut terjun dalam membikin parit. Bahkan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika membuat parit, menggali parit sampai kelaparan, tidak ada pasokan pangan, tidak ada. Sehingga perutnya para sahabat dan perutnya Nabi diganjel dengan perut. Diganjel dengan perut. Diganjel dengan batu. Nabi itu sampai menaruh 2 batu di perutnya supaya menahan lapar. Dan yang lainnya masing-masing pun menahan lapar dan mengganjel batu perut mereka dengan batu. Maka sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ketika melihat hal itu langsung datang ke istrinya. Ada makanan enggak? Ada gandum enggak? Coba dilihat. Kemudian dia ingat dia punya buhaimah dajin, jadi kambing ternak kecil yang mungkin kalau kita batibul atau 4 bulan kali ya. Jadi yang namanya kambing kecil boro-boro untuk 2.000-3.000 orang, mungkin hanya orang-orang pilihan saja yang akan dipanggil oleh Jabir. Maka istrinya langsung memasak hanya untuk beberapa orang saja. Maka kata istrinya kepada Jabir, panggil Nabi dan beberapa orang saja, wa nafar wala tafdahni, jangan sampai ente bikin malu, jangan sampai diundang semua, nggak taunya makanannya hanya cukup untuk 2 orang 3 orang. Kata istrinya, ini malu saya. Maka sahabat Jabir ibn Abdullah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bisik-bisik kepada Nabi, ya Rasulullah, dzabahna buhaimatan lana wa tahanna sa'an min sya'ir kana indana. Kami telah menjebeleh kambing kecil dan kami pun memasak gandum yang sedikit, 1 sok saja tidak lebih. Fata'ala anta wa nafarun ma'ak, marilah ke rumah saya dengan beberapa orang saja, pilihan, jangan semua. Apa kata Nabi? Ya ahlal khandaq, wahai pasukan Khandaq, inna Jabiran qad sana'a lakum ta'aman, sesungguhnya sahabat mulia Jabir ini telah masak buat kalian. Fahayya hala bikum, ayo cepat ke rumahnya Jabir. Jabir yang melongo. Ini Jabir yang diam. Maka begitu sampai ke rumah sahabat Jabir ini langsung mendatangi istrinya. Kemudian istrinya pun terkaget-kaget. Bukankah saya bilang hanya beberapa saja yang kau panggil? Maka kata Jabir ini, saya sudah menuruti apa yang kau katakan. Saya meminta kepada Nabi supaya datang itu dengan beberapa orang saja. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana gandumnya, mana dagingnya? Kemudian diludahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dua-duanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil ada orang yang bisa membantu istrinya Jabir, dan kemudian ketika memasak, ketika menyediakan masakan yang pas-pasan ini cukup untuk semua yang ada dalam peperangan Khandaq, cukup. Dan ini termasuk mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata sahabat yang mulia Jabir ini, tidaklah Rasulullah keluar dari rumah dan tidaklah pasukan dalam perang Khandaq ini keluar dari rumah kecuali jumlah masakannya masih tetap sama seperti ketika dia meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, tidak berubah. Jadi ini termasuk mukjizat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miliki. Kemudian juga termasuk juga yang diceritakan
oleh Jabir bin Abdullah dalam peperangan Dzatur Riqa. Dalam peperangan Dzatur Riqa, Jabir ibn Abdullah ini menggunakan satu onta. Ketika ontanya itu dia tunggangi, ontanya kepayahan. Artinya yang lain sudah di depan, akan tetapi ontanya Jabir ini masih di belakang. Maka Nabi SAW dalam perjalanan terkadang beliau itu menunggu supaya menjadi yang paling akhir, supaya apabila ada yang kesusahan beliau bantu. Akan tetapi apabila dalam peperangan, Nabi yang paling depan. Dalam perjalanan Nabi yang paling akhir. Didapati Jabir ini kepayahan, maka onta yang sudah kepayahan ini dipukul oleh Nabi SAW sembari didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka yang tadinya ontanya itu kepayahan dan yang paling belakang menjadi onta yang paling depan, sampai orang-orang ini bingung, jangan-jangan Jabir ini ganti onta. Kemudian Nabi SAW bertemu lagi dengan Jabir, ditawar oleh Nabi SAW, bi'nihi bi'uqiyah, saya beli nih onta kamu ini dengan satu uqiyah. Maka kata Jabir radhiyallahu anhu, saya tidak akan menjualnya kepada engkau ya Rasulullah, kalau mau ambil sebagai hadiah. Nabi SAW menolak dengan mengatakan, saya minta untuk membeli. Jabir pun menolak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, yaghfirullahu lak, semoga Allah mengampunimu. Dan ucapan yaghfirullahu lak diucapkan oleh Rasulullah berkali-kali untuk sahabat Jabir. Akhirnya deal, akan tetapi Jabir memintanya untuk supaya kendaraannya ini dia pakai sampai rumahnya di kota Madinah. Diizinkan oleh Rasulullah SAW. Begitu sampai kota Madinah, Nabi SAW sampai rumah, maka kemudian Nabi SAW meminta Bilal untuk mengambil tunggangan dari Jabir. Kemudian diberikanlah satu dinar. Satu dinar itu berapa gram? Itu kan emas tuh, 4 gram, 25. Berapa duit sekarang? 1 gramnya sekarang berapa? Hampir 4 juta ya? 8 juta ya? Anggaplah 9 juta kali ya. Jadi dikasih oleh Nabi yang tadinya satu uqiyah saja ditambahi menjadi satu dinar. Satu dinar besar. Kemudian Jabir pun memberikan ontaknya ke Bilal. Kemudian begitu sampai kepada Rasulullah perintahkan supaya Bilal balikan lagi ontaknya. Saya tidak butuh kepada onta engkau. Jadi bagaimana akhlak Nabi SAW yang diceritakan oleh sahabat Jabir dalam peperangan Dzatur Riqa, yaitu ketika ada orang yang kesusahan ditolong oleh Nabi. Begitu ditolong dikasih duit dengan bagian dari harta yang dimiliki oleh Nabi SAW, dan ketika memberikannya pun dengan cara menjaga kehormatan orang tersebut. Bisa dengan pura-pura beli, bisa juga dengan ketika membeli tidak menawar. Ini sebagian orang ketika membeli ditawar sampai kira-kira orang yang jualnya itu kerja rodi. Kalau bisa di bawah dari harga, dari modal, ya kan? Berapa modalnya? Kalau bisa antum ini dalam berniaga ibadah saja. Apa itu ibadah? Jualnya sesuai dengan modal. Ada nggak? Ya, sebagian orang demikian. Maka ini tidak sesuai dengan akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dalam peperangan Hudaybiyah, maka sahabat Jabir pun ikut dalam peperangan tersebut. Dan beliau termasuk dari 1.400 sahabat yang hadir dalam peperangan Hudaybiyah, dalam perjanjian damai Hudaybiyah. Sehingga beliau termasuk apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, antum khairu ahlil ard, kalian ini wahai orang-orang yang ada di Hudaybiyah sebaik-baik manusia di muka bumi.
termasuk di antaranya adalah Jabir ibn Abdullah. Dan beliau, hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali, termasuk 7 sahabat besar yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena umur beliau panjang. Umur beliau sampai tahun 73. Jadi sangat panjang sekali, sehingga banyak hadis yang beliau terima dari Rasulullah, yang beliau dapat dari para sahabat-sahabat, kemudian beliau sampaikan kepada umat ini. Karena sahabat yang paling banyak hadisnya seharusnya siapa? Seharusnya Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu adalah orang yang paling alim di antara umat ini. Yang paling alim setelah Nabi Muhammad Abu Bakar. Akan tetapi riwayat hadisnya berapa? Sedikit karena beliau wafat 2 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu para sahabat tidak membutuhkan hadis-hadis dari Nabi karena kebanyakan dari mereka masih hafal dengan perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Abu Hurairah, beda dengan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Umar. Riwayat-riwayat mereka sangat banyak karena usia mereka panjang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1540 hadis. Jadi banyak sekali. Dan beliau ini termasuk ulama di kalangan sahabat. Dan beliau juga ketika meriwayatkan hadis tidak pernah tedeng aling-aling. Tedeng aling-aling itu apa? Jangan sampai ini menyusahkan saya, tidak pro kepada saya, kemudian saya tidak meriwayatkan, tidak. Selama itu beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sampaikan. Ketika beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah berkata ketika wafatnya Sa'ad bin Mu'adz wafat setelah perang Khandaq, kemudian beliau nadinya itu beliau putus. Nadinya Sa'ad bin Mu'adz putus. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan matikan saya sampai mata saya tenang melihat apa yang menimpa Bani Quraidah. Bani Quraidah, orang-orang Yahudi yang mereka berkhianat dalam perang Khandaq. Antum bayangkan, nadinya putus. Akan tapi masih hidup terus. Setelah Khandaq, oleh Rasulullah diberikan kemah di Masjid Nabawi, dirawat di situ, masih hidup. Sampai Rasulullah mengepung Bani Quraidah, kemudian Bani Quraidah menyerah dan mereka meminta salah seorang dari orang-orang Ansor untuk menjadi pemutus perkara di tengah-tengah mereka. Akhirnya disebutlah nama Sa'ad bin Mu'adz. Gimana kalau Sa'ad bin Mu'adz? Iya, setuju. Karena hubungan mereka dengan Sa'ad bin Mu'adz sangat baik, sangat bagus. Enggak taunya Sa'ad bin Mu'adz sangat marah kepada pengkhianatan dari Bani Quraidah. Antum bayangkan, di depan dikepung oleh 10.000 pasukan, di belakangnya Bani Quraidah menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal satu kampung, satu kota. Maka begitu Sa'ad bin Mu'adz datang ditandu oleh para sahabat, datangnya ditandu. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Qumu ila sayyidikum." Ayo kalian sambut tuan kalian, Sa'ad bin Mu'adz. Para sahabat bangun, kemudian menyambut Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz mengatakan apa? Bani Quraidah ini harus semua yang lelaki yang dewasanya harus dibunuh. Semuanya. Tidak ada kompromi sama sekali. Kaget gitu. Jadi orang-orang Bani Quraidahnya kaget ketika mengatakan Mu'adz itu dengan perkataan yang demikian. Kemudian Rasulullah katakan, Mu'adz ini telah berhukum sama dan persis dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Sehingga tidak lama kemudian Sa'ad bin Mu'adz wafat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ihtazza 'arsyur Rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz." Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala bergoncang ketika Sa'ad ibn Mu'adz ini wafat.
Maka sahabat Jabir bin Abdullah ketika meriwayatkan hal ini, diriwayatkan secara langsung, lugas, tidak ada embel-embel apapun juga. Maka ada sebagian dari mungkin kerabat dia yang sama-sama orang Khadraj mengatakan bukan aras akan tapi ranjang. Orangnya sama-sama orang Khadraj, sama seperti Jabir. Jabir orang Khadraj, perawi yang menentangnya juga orang Khadraj. Yang wafat Sa'ad bin Mu'ad orang Aus. Aus dan Khadraj ini dulunya berperang dengan perang yang luar biasa. Kemudian disatukan oleh Rasulullah dengan ukhuwah Islamiyah. Walaupun sudah menjadi satu, kadang-kadang ada sisa-sisa jahiliyah ada. Wah, ini keutamaan Aus nih. Kita orang Khadraj tidak. Enggak, terkadang ada. Dan ini yang disampaikan. Enggak, bukan aras. Maka kata sahabat Jabir bin Abdullah, enggak, aras. Aras bukan sarir, bukan ranjang. Maka dipuji oleh para ulama, walaupun sama-sama sebagai orang Khadraj seperti yang menentangnya, maka sahabat Jabir tetap menyampaikan apa yang telah beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun dikenal dengan bagaimana beliau menuntut ilmu yang luar biasa. Benar-benar man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya untuk masuk surga. Ini sahabat Jabir ketika beliau ada di kota Madinah mendengar bahwasanya ada sahabat yang bernama Abdullah bin Unis. Dia memiliki hadis dengan hadis yang tidak dia miliki. Maka beliau melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam. Melakukan perjalanan dengan onta sendirian sampai di Syam, bisa itu Palestina, bisa itu Damaskus. Dia bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ia butuhkan, kemudian balik lagi. Balik lagi, luar biasa. Ada mungkin 1000 kilo ada kali ya. Saya lupa nggak ngecek berapa kilo, saya nggak tahu. Dan beliau juga pernah mencari hadis dari Madinah ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah mendapatkan hadis, balik lagi ke kota Madinah. Padahal beliaunya sendiri adalah lumbungnya ilmu, lumbungnya hadis. Hadisnya sangat banyak, akan tetapi beliau tidak mencukupkan dengan apa yang beliau miliki. Dan ketika beliau mendapati ada orang yang memiliki yang tidak dia miliki, maka beliau pun mencari dan menempuh perjalanan untuk belajar hadis dan mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau wafat di kota Madinah pada tahun, dikatakan tahun 74 atau 77, dan yang menjadi imam dalam salat jenazah beliau adalah Aban ibn Uthman. Aban ibn Uthman anaknya Uthman. Tapi Al-Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan yang mensalati jenazah sebagai imamnya adalah Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Dan usia beliau pada saat itu adalah 94 tahun. Jadi usia yang sangat panjang, dan termasuk dari sahabat-sahabat yang matinya terakhir dari orang-orang yang telah ikut Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan yang 1400 itu, maka sahabat yang mulia Jabir ini adalah yang terakhir dari 1400 sahabat. Adapun yang terakhir di kota Madinah yang wafat adalah siapa? Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi rahimahumallah. Kemudian sahabat yang berikutnya adalah sahabat Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ini beliau bernama Anas ibn Malik ibn Nadhr ibn Damdam
ibn Zaid ibn Haram ibn Jundub ibn Amir ibn Ghanam. Nah, Amir ibn Ghanam ini bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ibunya Abdul Muttalib itu orang Bani Najjar yang bernama Salma bintu Amr bin Zaid ibn Asad ibn Khadash ibn Amir. Bertemunya di Amir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dari ibunya Abdul Muttalib. Jadi bukan orang lain Anas ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, usia beliau 10 tahun. Dan beliau pun berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun juga. Jadi selama 10 tahun beliau berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih ibu beliau Ummu Sulaim ini termasuk ibu yang cerdas. Ketika sebagian orang-orang Bani Najjar dan orang-orang Ansar mereka memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa barang, maka Ummu Sulaim, karena beliau itu termasuk orang yang tidak punya, maka ketika Rasulullah akan datang, beliau telah mengkader Anas ibn Malik terlebih dahulu. Diajari Anas ibn Malik itu membaca dan menulis, karena pada saat itu kebiasaan menulis dan membaca sangatlah langka, diajari. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, maka Anas ibn Malik dibawa oleh Ummu Sulaim, dituntun oleh Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza bani yakhdumu laka ya Rasulullah atau yakhdumuka." Ini anakku ya Rasulullah yang akan berkhidmah untuk engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Kemudian tidak berhenti sampai situ. Ummu Sulaim pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u lahu ya Rasulullah." Doakanlah untuk Anas ibn Malik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan apa? Allahumma akthir malah. Ya Allah, banyakkanlah hartanya. Allahumma akthir dzurriyyatah. Ya Allah, banyakkanlah keturunannya. Allahumma atil umrahu. Ya Allah, panjangkanlah umurnya. Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah ke dalam surga. Sehingga dikatakan oleh Anas ibn Malik, beliau ketika tinggal di Basrah, beliau menjadi orang yang sangat kaya raya sekali. Tanahnya banyak di mana-mana. Dan hasil kebunnya yang lain itu, hasil kebunnya sekali dalam setahun beliau bisa 2 kali, bisa 3 kali. Anak beliau, keturunan beliau 120 didoakan oleh Nabi. Umur beliau sangat panjang. Sampai beliau ini bertemu dengan Hajjaj, menasehati Hajjaj Ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Wahai Hajjaj, kalau orang-orang ahli kitab bertemu dengan seorang pembantu dari Nabi mereka pasti memuliakan orang tersebut. Saya adalah pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun saya bersama dengan Nabi sampai Rasulullah wafat. Rasulullah masuk kota Madinah, saya bersama dengan Nabi sampai Rasulullah wafat, maka saya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Hajjaj ini hatinya bukan dari batu lagi, akan tapi dari besi, tidak bergeming dengan ucapannya seorang sahabat yang mulia. Sampai beliau sangat tua dan matanya itu alisnya ketutup oleh alis. Bahkan di akhir hayatnya sekali Ramadan atau 2 kali Ramadan beliau sudah tidak bisa puasa, fidyah saja. Begitu Ramadan tiba, hari pertama beliau mengumpulkan fuqara, 30 fuqara, dikasih 30 makan, mereka ayo makan 30 orang. Sehingga Ramadan ini telah beliau
bayar dengan cara memberi makan karena sudah saking tuanya. Dan beliau juga termasuk sahabat karena sebagai pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemana-mana senantiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar dari rumahnya kecuali sahabat yang mulia ini ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk perang Badar. Usia beliau pada saat itu sekitar 10 tahun atau 12 tahun. Dan pada saat itu perang Badar ini hanyalah orang-orang tertentu saja. 300 orang melakukan perjalanan untuk mengejar barang dagangannya orang kafir Quraisy. Anas ibn Malik pada saat itu ikut bersama dengan Nabi dan mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa yang telah dikatakan oleh Allah kepada mereka-mereka yang telah ikut dalam perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah kalian sesuka kalian karena dosa-dosa kalian telah dihapus, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keistimewaan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Sehingga sahabat Hatib, ingat enggak yang dia ini menjadi orang yang membocorkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang pembebasan kota Mekah. Dia ingin menginfokan kepada orang-orang Quraisy apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika diinterogasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Da'ni ya Rasulullah adrib unuqah." Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal kepalanya Hatib ini. Karena dia telah berusaha untuk membocorkan rahasia yang dijaga oleh Rasulullah. Maka kata Rasulullah, "Wahai Umar, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berkata kepada orang-orang yang telah ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah kalian sesuka kalian karena dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan apabila Hatib ini bukanlah sahabat yang dulu pernah ikut perang Badar, maka hukumnya adalah dipenggal. Akan tapi karena dia pernah ikut perang Badar, maka dia mendapatkan keistimewaan yang lebih dari yang lainnya. Kemudian beliau pun melakukan perjalanan ke Damaskus, kemudian pindah ke Basrah, dan beliau termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih dalam salat beliau. Sehingga dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma ra'aitu ahadan ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ibn Ummi Sulaim." Kata Abu Hurairah, tidaklah saya melihat seseorang yang salatnya sangatlah menyerupai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas ibn Malik, ibn Ummi Sulaim. Disebutkan oleh Thabit Al-Bunani, perawi yang sangat sering sekali meriwayatkan dari Anas ibn Malik. Anas ibn Malik apabila salat, beliau ini solatnya ini kalau solat pas i'tidal itu sangat lama sekali. I'tidal, beliau jadi imam, kemudian i'tidalnya lama sampai orang-orang yang di belakang ini jangan-jangan lupa lagi solat. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud pun dengan waktu yang lama, sehingga orang-orang yang di belakangnya pun mengatakan, wah jangan-jangan adalah Anas ini lupa dalam sholat. Karena dua rukun ini, i'tidal dan duduk di antara dua sujud ini, dua rukun sholat yang sering dizalimi oleh orang-orang yang menunaikan sholat. Benar gak? I'tidal sangat cepat, begitu tegak dari ruku langsung sujud. Begitu juga duduk di antara dua sujud. Itu sebagian orang sangat cepat sekali. Walaupun sholat yang tepat itu adalah sholat yang memiliki keseimbangan.
apabila seorang itu dalam membaca suratnya atau Al-Qur'annya setelah membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang banyak, maka rukuknya pun diseimbangkan, disamakan. Maksudnya jangan sampai sholatnya berdiri lama, kemudian ketika ruku tasbihnya cuma 3 kali saja. Tidak, harus diseimbangkan. Sehingga Nabi SAW ketika sholat malam, beliau sholat rakaat pertamanya baca apa? Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Itu yang ada di samping-samping beliau, kayak Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, sampai keteteran. Padahal usia mereka jauh di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya juga kalau ikut keteteran. Maka begitu rukunya sama dengan berdirinya. Jadi rukunya itu sama. Begitu i'tidalnya sama dengan ruku dan sama dengan berdiri tadi. Jadi 3 surat tadi. Dan ketika sujud juga demikian. Dan ketika duduk di antara 2 sujud juga demikian. Jadi harus ada keseimbangan, sehingga ketika dikatakan oleh Bara ibn Azib, ramaktu salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajadtuha qariban, maka saya dapati salat Rasulullah itu seimbang. Tidak rukun yang lainnya panjang dan bagian-bagian yang lainnya pendek, akan tapi seimbang. Kemudian dikatakan bahwasanya sahabat yang mulia Anas bin Malik ini apabila melaksanakan sholat tahajud sampai kakinya itu pecah, mengeluarkan darah. Allahu Akbar. Mengeluarkan darah. Sholat tahajud, waktu sholatnya itu sampai mengeluarkan darah. Allahu Akbar. Dan ini menunjukkan kehusyuan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Abdullah bin Zubair, ketika beliau sholat kemudian ada kalajengking, kemudian disengat kalajengking, tidak berasa sama sekali. Tidak berasa. Al-Imam Bukhari, begitu beliau sholat, ketika sholat ada zanbur, jadi tawon yang sengatannya itu sangat luar biasa. 17 sengatan sampai ke tubuh beliau, tidak berasa. Karena ketika mereka sholat benar-benar memiliki hubungan dan dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abbad bin Bashir radhiyallahu anhu pernah ronda dengan Ammar ibn Yasir. Abbad bin Bashir ronda dengan Ammar ibn Yasir. Dua-duanya diperintahkan ronda oleh Rasul dalam satu peperangan. Dan pada saat itu ada orang kafir yang mengikut dalam peperangan tersebut. Kata Ammar ibn Yasir, daripada dua-duanya begadang semua, lebih baik dibagi. Sekarang kamu jaga, saya tidur istirahat. Maka Abbad bin Bashir setuju. Begitu Ammar terlelap tidur, Abbad bin Bashir mengambil air wudu, sholat dengan sholat yang khusyuk, dan dia pun membaca surat Al-Kahfi. Nah, ada yang mengintai orang kafir. Begitu lagi baca surat Al-Kahfi, dipanah, kena punggungnya, lanjut, kena lagi, terus lanjut, tidak langsung ruku terburu-buru, enggak, lanjut terus. Kemudian kena lagi sampai 4 kali 5 kali punggungnya sudah darah semua. Kemudian sholat seperti biasa, kemudian salam. Setelah itu baru bangunin Ammar. Ammar itu ada orang di belakang, punggungnya sudah berdarah-darah. Ditanya oleh Ammar, kenapa baru bangunin? Saya lagi asing baca surat Al-Kahfi. Allahu Akbar. Lagi asik baca surat Al-Kahfi. Jadi kalau diputus ini nggak enak. Padahal kita kalau lagi sholat, lagi ngaji, ada HP, ping, fokus kita sudah pecah. Ini enggak. Bahkan tabi'in yang mulia Urwah bin Zubair, ketika beliau divonis, ini cucunya Abu Bakar As-Siddiq, putra dari Asma binti Abu Bakar, anak dari
Zubair bin Al-Awwam, seorang ahli ilmu di kota Madinah. Beliau ketika melakukan perjalanan, saya lupa di Basra ataupun di mana, mungkin dia itu ada gula, kena kuda, kemudian ditendang oleh kuda, kemudian kata tabibnya harus diamputasi. Harus diapain? Amputasi. Maka tabibnya ini bawa 10 orang yang siap untuk memegang Urwah bin Zubair, supaya apabila diamputasi jangan sampai teriak-teriak, jangan sampai meronta. Kata Zubair, kata Urwah, saya tidak butuh. Akhirnya disiapin minuman khamr, saya tidak mau. Saya meninggalkan bagian dari jasad saya, kemudian saya dalam keadaan tidak sadar, lebih-lebih minum apa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian dibawakan lagi sesuatu yang menghilangkan kesadaran beliau, tidak mau. Apa yang beliau lakukan? Berzikir, kemudian begitu berzikir dieksekusi. Tidak berasa sama sekali. Allahu Akbar. Luar biasa. Kita kalau sudah membahas tentang hal-hal ini, maka luar biasa. Ini menunjukkan ibadah mereka sangatlah luar biasa. Sehingga Umar bin Khattab apabila membaca ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya tentang kiamat, tentang azab, maka beliau esok paginya tidak dinas, tidak dawam, tidak datang untuk ngantor. Orang-orang kehilangan. Ini jangan sampai kalau yang petugas pegawai alasannya tahajud terus sedih ke bawah ayat terus nggak kerja, enggak. Ini Umar bin Khattab kalau udah membaca ayat-ayat azab, di pagi harinya dia sakit, ditengok karena membaca ayat-ayat azab. Jadi ini hubungan yang luar biasa ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Imam Zuhri, Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri, seorang alim besar dan ahli hadis, beliau menemui Anas ibn Malik rahimahullah. Maka Al-Imam Zuhri ini mendapati Anas ibn Malik dalam keadaan menangis. Maka Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri bertanya, "Ma yubkik?" Apa yang menjadikan engkau ini menangis? Maka Anas bin Malik mengatakan, "Ma a'rifu syai'an mimma adrakna illa hadhihi shalah." Tidaklah saya dapati sedikit pun dari apa yang kita dapati dari perkara kecuali salat. Artinya sebagian besar dari kaum muslimin, berarti beliau pada zaman Umayyah ya. Pada zaman Umayyah, maka mereka sudah mulai melakukan hal-hal yang ada pada diri Rasulullah, mereka tinggalkan. Wa hadhihi salatu qad dhuyyi'at, dan salat ini pun mulai diremehkan, disia-siakan, karena Bani Umayyah itu dikenal dengan mereka mengakhirkan waktu salat, sehingga mereka dikritisi dengan hal itu. Mereka melakukan salat itu, salatnya di akhir waktu, sehingga ini yang menjadikan Anas bin Malik sedih, berduka, menangis sejadi-jadinya. Salat yang sangat besar, yang itu adalah komunikasi antara seorang hamba dengan Allah, disia-siakan oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Dan dinasti Bani Umayyah juga, mereka diantaranya merubah cara untuk sholat id. Cara untuk sholat id mereka rubah dengan cara apa? Seperti sholat Jumat. Jadi khutbah dulu, kemudian baru sholat. Karena mereka beranggapan kalau sholat terlebih dahulu jamaahnya kabur, jamaahnya tidak suka terhadap mereka. Maka disiasati oleh pemerintah pada saat itu, dinasti Bani Umayyah, untuk khutbah terlebih dahulu kemudian salat. Maka ketika Abdul Malik ibn Marwan menjadi gubernur di kota Madinah, ketika akan melaksanakan salat id, dia ingin khutbah terlebih dahulu, ditarik oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. "Mau apa inti? Mau apa? Mau khutbah? Salat dulu. Ini yang kami dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi salat terus khutbah."
Abdul Malik mengatakan, qad taghayyara zaman, zamannya telah berubah, tidak bisa. Yang paling baik adalah apa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga berani mengomentari dan berani merubah. Sehingga kita dapati para sahabat bagaimana mereka yang berkaitan dengan salat Id, mereka menyebutkan secara terperinci, anna Abu Bakrin wa Umar wa Uthmana wa kanu yabda'una bis salati qabla al khutbah. Ditegaskan demikian karena pada saat itu dinasti Bani Umayyah lebih mendahulukan khutbah, sehingga menyerupakan salat Id seperti salat Jumat. Dan riwayat yang disampaikan oleh Anas bin Malik ini sangat banyak sekali, 2286 hadis, dan beliau wafat pada tahun 93 Hijriah dan umurnya lebih dari 100, dan beliau wafat di kota Basrah. Dan sahabat yang terakhir wafat di kota Basrah adalah Anas ibn Malik. Habis ya waktunya. Insyaallah kita lanjutkan dengan membahas apa itu perang Mu'tah, dan kemudian kita masuk ke dalam penjelasan hadis. Ada pertanyaan? Cukup ya? Ya, silakan. Itu hanya khusus untuk Rasulullah atau apa yang saya bisa dengan cara-cara lain, misalnya dengan berdoa atau segala macam supaya makanan itu barokah, maksudnya ya, itu khusus untuk Nabi, karena itu termasuk dikategorikan oleh para ulama sebagai mukjizat. Mukjizat itu tidaklah terjadi kecuali untuk Nabi dan pertolongan untuk Nabi. Adapun selainnya itu tidak bisa. Kalaupun terjadi tidak bisa terulang, namanya karamah. Kalaupun terjadi tidak bisa terulang. Dan Nabi itu terulang beberapa kali demikian. Tidak hanya sekali, dua kali, karena itu menunjukkan mukjizat. Dan ketika kita manggil orang tanpa izin tuan rumah pun tidak boleh, khusus untuk Nabi, karena Nabi itu lebih berhak dari diri kita. Adapun misalnya saya dipanggil oleh Amir Rashid, ayo mampir ke rumah gada, kemudian saya panggil semua jamaah gada itu tidak boleh, harus seizin dari tuan rumah, dan itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Cukup ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.